Pesantren Digital Aswa, Another Way to Jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Santri digital dimanapun kalian berada, kesempatan kali ini marilah kita kembali mengkaji kitab Qurratul Ain bi Muhammadiddin. Semoga dengan pembahasan langsung dari kitab ini kita dapat memahami lebih jauh tentang fikih mazhab Syafi'iyah. Maka kembali mari kita ngaji bersama, semoga mendapatkan keberkahan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati jami'il musannifin wal mu'allifin wa nahusu khususan mu'allif hadal kitab Zainuddin Abdul Aziz bin Zainuddin Al-Malibari wa ila hadrati jami'i syekhina wa masyayikhi syekhina ila hadrati Simbah Hudari, Simbah Abdul Rahman Hudari, Simbah Ahmad Muhammad Hudari. Syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Thalithuha satru rajulin wa amatin ma baina surratin wa rukbatin. Salisuha utawi kaping telune syurutis shalah iku satru rajulin olahe nutupi wong lanang wa amatin lan wadon amat nutupi ma ing perkara baina surratin kang tetep ing dalem antarane wudel wa rukbatin lan dengkul wa hurratin lan olahe nutupi wadon merdeka ghairu wajhin ing liyane wajah wa kaffaini lan epek-epek loro lenutupi bima kelawan perkara la yasifu kang ora bisa nyifati apa ma ora bisa nyifati launan ing werna ing qadara lamun kuwasa sapa kulun minar rajul wal hurrati wal ammah alaihi ing atase satri. Pembahasan kita yang berikutnya adalah masih dalam pembahasan tentang syaratnya sholat. Yang ketiga, salisuha satru rajulin wa amatin ma baina surratin wa rukbatin. Bahwa syarat sholat yang ketiga adalah bagi laki-laki dan perempuan amat, yaitu menutupi aurat, yang dalam hal sholat ini adalah baina surratin wa rukbatin, antara pusar dan lutut atau dengkul, sesuai hadis sahih la yaqbalullah sholata haidin ay balighin illa bikhimarin wa hurratin ghairu wajhin wa kafaini. Dan bagi perempuan yang hurrah, perempuan yang merdeka, yang bukan budak, walaupun perempuan yang masih kecil, syarat sholat ini adalah menutupi seluruh anggota tubuh ghairu wajhin wa kafaini, selain wajah dan kedua telapak tangan. Yang dimaksud kedua telapak tangan di sini adalah zahir dan batinnya, berarti bagian atas dan bagian bawahnya. Ilal ku'aini, sampai pergelangan tangan. Jadi perempuan ketika sholat itu yang boleh terbuka hanya wajah dan kedua telapak tangan, zahir dan batin. Kalau pada hari ini banyak orang menggunakan mukena rukuh yang
juga menutupi bagian atasnya, itu tidak lain adalah kita berihtiyat, berhati-hati supaya bagian atas ini tidak ada anggota tangan yang kelihatan, sehingga pada hari ini banyak mukena juga bagian atasnya tertutup, bahkan ada seperti cincinnya atau talinya yang dimasukkan di jari-jari itu untuk mengantisipasi supaya tidak ada bagian yang terbuka. Karena ketika nanti ada yang terbuka, umpamanya pas takbir terus rukuhnya melorot umpamanya, ini bisa menjadikan sholatnya tidak sah. Sedangkan wajah, tentu kita semuanya tahu ketentuan wajah dalam bab wudhu dan juga bab sholat. Maka wajah yang boleh terbuka ini juga harus diperhatikan. Umpamanya bagian atas jangan sampai kelihatan rambutnya, ini jelas kalau kelihatan rambutnya sholat tidak sah. Bagian pinggir-pinggirnya juga jangan sampai terlalu lebar. Bagian bawah juga ini tidak sama dengan perempuan ketika menggunakan kerudung. Ketika menggunakan kerudung, perempuan bagian bawahnya kelihatan, bagian bawah janggut itu. Tapi ketika sholat, ini janggut juga harus ditutupi. Maka sangat perlu diperhatikan wajah yang boleh terbuka itu jangan terlalu lebar supaya sholat kita sah. Berbeda dengan wudhu. Ketika kita wudhu, maka bagian wajah ini supaya betul-betul yakin anggota wajah ini terbasuh, kita diminta untuk melebarkan. Bagian atas agak diperlebar, bagian kanan kiri diperlebar, juga bagian bawah, supaya bisa yakin wudhunya sah. Tetapi ketika sholat, maka kita harus mempersempit wajah yang kelihatan, supaya jangan sampai ada anggota-anggota yang selain wajah kelihatan ketika kita melakukan sholat. Bima layasifu launan. Nah, apa hal yang bisa kita pergunakan untuk menutupi aurat? Dalam kitab ini disebutkan adalah perkara yang tidak bisa menyifati warna kulit kita. Maksudnya umpamanya tidak boleh tutupan dengan plastik yang bening umpamanya, itu tidak sah. Jadi menggunakan kain atau menggunakan, kalau plastik ya bisa, tapi plastik yang berwarna hitam umpamanya. Pokoknya jangan sampai warna kulit itu bisa kelihatan. Ini seperti yang disampaikan oleh Ahmad bin Musa bin Ujail, ketentuan tentang perkara yang bisa menutupi warna kulit kita. Dalam hal ini tentu akan muncul pertanyaan, bagaimana ketika ada orang, baik laki-laki atau perempuan, menggunakan pakaian yang ketat, pakaian yang mayahki hajmil a'dha. Mayahki hajmil a'dha itu adalah pakaian yang menirukan lekuk tubuh manusia, street umpamanya. Dalam hal ini diterangkan bahwa diperbolehkan menggunakan pakaian yang ketat, pakaian yang nyetrit umpamanya, yang menirukan lekuk tubuh. Tapi hukumnya bagi laki-laki adalah hilaful aula, sedangkan bagi perempuan hukumnya makruh. Ketika sholat, perempuan menggunakan pakaian yang menirukan lekuk tubuh perempuan tersebut, itu hukumnya makruh. Nah, ini beda ketika di luar sholat. Ketika di luar sholat, perempuan menggunakan pakaian yang ketat menirukan lekuk tubuhnya, ini bisa menimbulkan hukum haram karena ini bisa mendatangkan fitnah. Dan dalam kitab ini diterangkan inqadaro alaihi, syarat sholat harus menutupi aurat itu ketika orang tersebut mampu. Mampu maksudnya memang
ada kain atau ada perkara yang bisa dipakai untuk menutupi anggota tubuh kita. Maka ketika kita mau sholat, tidak mempunyai pakaian yang suci, mencari di sana sini nggak ada, maka boleh orang itu melakukan sholat atau malah bahkan wajib melakukan sholat dengan cara bertelanjang. Orang sholat telanjang karena tidak ada pakaian itu tidak harus mengulangi sholatnya. Ini yang dimaksud dengan inqadaro alaihi. Kemudian dalam hal ini juga disampaikan di sini bahwa ada keterangan wa yusannu lil musolli ayyal bisa ahsana siyabihi wa yartadiya wa yata'ammama wa yataqammaso wa yatatailasa, bahwa hukumnya sunat bagi orang yang mau melakukan sholat menggunakan pakaian yang paling bagus, pakaian yang paling baik, dan juga mungkin menggunakan serban, menggunakan peci, atau menggunakan jubah umpamanya. Ini hukumnya sunat. Kesunatan ini berdasarkan satu ayat Al-Quran, ya bani adama khudzu zinatakum inda kulli masjidin. Hai bani Adam, gunakanlah pakaian yang baik ketika kita mendatangi masjid. Maksudnya ketika kita hendak melakukan sholat, kita akan berkomunikasi dengan Allah, menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya kita harus maksimal dalam hal berpakaian, serapi mungkin, sebaik mungkin. Ini harus kita perhatikan. Masa kita mau jalan-jalan saja macak, gunakan pakaian yang baik, jungkatan, rapi, pakai wangi-wangian kalau kita mau pergi. Sedangkan kita mau sholat malah acak-acakan, sakarepe dhewe. Pakai kaos, tidak pecian, juga pakai sarung juga asal-asalan. Ini harus kita pahami bahwa ini hukumnya sunat. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa sholat tidak sah kalau tidak pakai sarung, kadang ada yang beranggapan sholat tidak sah tidak pakai peci umpamanya. Ini pemahaman yang salah. Bukan satu kewajiban, tetapi ini menjadi satu kesunahan. Dan sebagai santri, ini menjadi satu karakter kita. Ketika hendak melakukan sholat, kita harus betul-betul bersiap diri untuk berdandan yang serapi mungkin, sebaik mungkin, karena saat itu kita akan menghadap, berkomunikasi langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga perlu dipahami bahwa ketentuan ini atau kesunahan ini akan mendorong kita untuk melakukan sholat menjadi semakin baik, semakin khusyuk, dan semoga dari situ kita akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kitab I'anatut Thalibin juga dijelaskan berkaitan dengan menutupi aurat ini, bahwa menutupi aurat di luar sholat, ketika kita tidak melakukan sholat, ketika dalam kegiatan aktivitas biasa, itu hukumnya wajib. Walaupun bisaubin najisin, dengan pakaian yang najis, atau menggunakan sutra kalau memang tidak ada pakaian yang bagi laki-laki halal digunakan. Hatta fil khulwati, sehingga ketika kita dalam keadaan atau dalam posisi sendirian, itu sebaiknya juga ditutupi, wajib menutupi itu. Tetapi kewajiban yang ditekankan di sini bagi laki-laki adalah menutupi sawatayir rojul, menutupi kedua kemaluan. Bahwa baina surratin wa rukbati ghairihi, dan juga antara surrah wa rukbah. Jadi umpamanya laki-laki di kamar sendirian, itu juga harus pakai pakaian, tidak boleh terus telanjang bulat begitu. Ini wajib hukumnya. Kita boleh membuka ketika dalam khulwah, ketika ada hajat, umpamanya di kamar mandi, kita akan BAB atau buang air kecil, ya tentunya boleh dibuka, karena di situ
tidak ada orang yang melihat. Tapi ketika banyak orang yang melihat, kita harus menutupi itu. Mandi di sungai banyak orang, nggak boleh kita telanjang pula. Kita harus pakai penutup supaya tidak dilihat oleh orang lain. Warabi'uha wallahu a'lam bishawab. Saya kira pertemuan kita kali ini cukup sampai di situ. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesantren Digital Aswa, Another Way to Jannah.